Engkau Bapa kami Tuhan yang sangat mengenal akan setiap pribadi kami, Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
besar ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom teman-teman, mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksian teman kita. Halo teman-teman, nama saya Caca. Kemarin Caca harus baca doa supaya Tuhan Yesus sembuhin Caca. Besoklah Caca sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Shalom teman-teman, jangan lupa di bulan Oktober ada acara Night Prayer yang diadakan pada tanggal 13 dan 27 Oktober 2023 pukul 19.00 melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak, selamat malam. Ketemu lagi dalam Bible Study for Kids. Nah, sudah siap semuanya ya? Alkitabnya, HP-nya. Tapi kalau sudah pakai HP jangan jalan-jalan, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih jauh lagi, kita berdoa dulu ya anak-anak. Yuk, lipat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami kembali lagi datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Tuhan, Kau berkati kami sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kau berkati anak-anak supaya mereka boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan pada malam hari ini. Biar mereka duduk tenang, biar mereka benar-benar Kau berikan kuasa Roh Kudus. Ada lawatan, ada jamahan, sehingga mereka benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bible Study for Kids ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sudah siap semuanya ya? Yuk kita mulai anak-anak. Bible Study for Kids pada malam hari ini mengambil judul Persembahan bagi Tuhan. Ya, ayatnya sudah Tante siapkan di dalam slide di sebelahnya Tante. Atau kalau kalian mau buka di dalam Alkitabnya silahkan ya. Mazmur 5 ayat 4 di situ mengatakan Tuhan
pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, malam ini kita mau belajar tentang persembahan bagi Tuhan. Nah, kalau bicara persembahan ya, bagi Tuhan. Ingat ya, persembahan bagi Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Ya, namanya persembahan berarti kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Seperti dalam gambar slide di sebelahnya Tante, ya, persembahan yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan asal-asalan. Judulnya pada malam hari ini apa? Ya, persembahan bagi Tuhan. Kalau persembahan bagi Tuhan, berarti kita harus melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu melihat apa yang kita berikan itu bukan berdasarkan kuantitas. Ya, bukan berdasarkan banyaknya yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu dilihat dari kualitas, ya. Ketulusan hati kita di balik persembahan itu, ya. Nah, ingat ya, malam ini persembahan bagi Tuhan judulnya, ya. Persembahan bagi Tuhan yang mana artinya persembahan itu adalah memberikan sesuatu. Kalau ini persembahannya bagi Tuhan. Nah, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi harus memberikan yang terbaik. Nah, di dalam gambar slide yang sudah Tante siapin, ya, bukan berdasarkan banyaknya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi kualitas dari persembahan tersebut, yaitu kualitas ketulusan hati kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Nah, lebih jauh lagi ya, kita belajar kembali tentang persembahan bagi Tuhan ini. Apa ya Tante maksudnya? Nah, di dalam Imamat 1 ayat 3 ditulis, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu Imamat 1 ayat 10, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, di dalam slide yang sudah Tante siapin, ayat Imamat 1:3-10 ini ada kata-kata tidak bercela. Sudah Tante kasih warna merah, Tante kasih garis bawah. Jadi benar-benar ini harus kalian perhatikan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gambar sebelum slide. Nah, ingat apa itu? Kualitas memberikan yang terbaik, ya. Ketulusan hati, ya. Nah, anak-anak tidak bercela yang benar-benar terbaik. Jadi kalau baik itu diberikan untuk Tuhan. Aduh sayang ya, ini yang terbaik yang aku sayang. Masa mau tak kasihkan Tuhan? Ya nanti kalau dapat lagi yang baik gini, kalau enggak gimana? Nah, hati-hati ya. Kalau sudah begitu, berarti hatinya tidak tulus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingat ya, tadi gambarnya sudah Tante siapkan slide-nya. Berdasarkan apa? Ya, kualitas. Ya, boleh dikatakan kualitas itu maksudnya bukan banyaknya persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tapi apa? Kualitas di dalam hidup kita, hati kita, ikhlas enggak memberikan kepada Tuhan, ya. Ayatnya Imamat tadi ini udah jelas, tidak bercela, ya. Betul-betul yang terbaik, ikhlas memberikan kepada Tuhan, ya. Ini memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan bagi Tuhan, harus yang terbaik. Ingat ya anak-anak. Kenapa sih Tante?
harus berikan yang terbaik buat Tuhan, harus mempersembahkan. Karena di dalam gambar yang sudah Tante siapin slide-nya, di situ ditulis apa? Aku akan selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupku dan melakukan hal yang berkenan di hadapannya. Karena apa? Tuhan Yesus luar biasa. Ya, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, contohnya apa? Apa itu? Ya, bernafas, menghirup udara segar. Nah, bayangkan kalau lagi flu, hidungnya mampet. Ya, nggak bisa tarik nafas anak-anak. Ya, nggak bawaku. Nggak bisa nafas rasanya. Hidung nggak bisa nafas, ganti mulut. Nah, penggantinya betul memang, tapi nggak maksimal. Kenapa di dalam hidung ini Tuhan sudah ciptakan fungsinya dari hidung ini untuk bernafas, menghirup udara, mengeluarkan udara. Ya, ini Tuhan sudah ciptakan dengan sangat sempurna. Bayangkan kalau kita lagi flu, ya, nggak bisa ini. Nah, itulah kebaikan Tuhan buat kita. Kita dikasih sehat walafiat, ya, nggak ada sakit penyakit, bisa jalan, bisa lari, bisa ngapain semuanya. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan itu harus kita ingat sebagai wujud syukurnya kita dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Harus diingat ya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tadi salah satu contoh yang Tante berikan ya. Kalau kita sakit, kita tidak bisa loh melakukan apapun juga. Semuanya menjadi terhenti. Kenapa? Kalau sakit harus beristirahat. Nah, oleh karena itu ketika kita sehat, kita benar-benar melakukan maksimal yang terbaik buat Tuhan. Dengan kita menjadi anak Tuhan yang baik itu secara tidak langsung sudah memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Lebih lanjut ya nanti bahasnya biar nggak jadi bingung. Anak-anak, kalau kalian mau lihat cerita ini, Tante nggak kupas tentang Kain dan Habil ya. Kalian sudah tahu ceritanya di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Di situ Kain mempersembahkan buah, sayur dan sebagainya. Tapi Habil mempersembahkan ternaknya. Nah, di dalam gambar yang sudah Tante siapin, yang punyanya Kain tadi itu ditolak. Punyanya Habil diterima. Nah, Kejadian 4 ayat 4 mengatakan apa? Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tante kasih stabilo warna kuning, Tante garis bawah kata-kata ini. Korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung ya, berarti kambing domba yang pertama kali itu dipersembahkan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik ya. Padahal kalau itu ternaknya yang sulung, yang dikorbankan yang pertama kali itu biasanya akan diternakkan, akan dikembangbiakkan. Tapi ini Habil tidak peduli. Ya, yang mana itu boleh dikatakan ternak pilihan karena nanti itu akan berkembang biak ya. Nah, Habil memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia berikan yang pertama kali, kualitas dari ternak tersebut yang sangat baik ya. Boleh dikatakan ini ternak yang nantinya akan membantu untuk bisa bertambah banyak ternaknya. Habil tidak peduli. Karena apa? Dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini Habil. Tapi kalau Kain, Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 dituliskan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apa yang terjadi anak-anak? Kain punya hati, ya hatinya tuh loh ndak baik. Dosanya sudah mengintip. Anak-anak, Tuhan itu melihat hati kita, ya kesungguhan hati kita. Tadi sudah Tante siapkan slide sebelumnya ya, ingat. Kualitas di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan yaitu ketulusan hati kita. Itu yang paling penting. Ketulusan hati kita dengan ditunjukkan apa? Memberikan yang terbaik seperti Habil. Maka dari itu Habil persembahannya diterima. Tapi Kainnya tidak. Nah, di dalam perjanjian lama tadi ceritanya Kain dan Habil. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru ceritanya tentang persembahan seorang janda miskin. Ada di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kalau kalian mau baca silakan ya. Cuman di sini Tante mau sampaikan ya. Tuhan Yesus bicara sama murid-muridnya. Nah, ini ada perbandingannya, gambarnya ya. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Bingung kan muridnya? Lah, kok bisa? Padahal orang kaya tadi tuh memberikan sangat banyak sekali ya. Sangat banyak di dalam tempat persembahan itu di bait Allah. Seperti di dalam gambar slide yang Tante siapkan ya, kalian bisa melihat koin-koin uang emasnya itu sangat banyak, tidak terhitung ya, boleh dikatakan karena apa? Kaya raya. Tapi si janda miskin ini hanya memberikan ya dari kekurangannya, koin yang sedikit seperti dalam gambar ya. Si janda miskin ini memberikan koin yang boleh dikatakan itu mungkin pas-pasan. Ini yang terakhir, dia tidak tahu nanti bagaimana. Tapi apa? Janda ini rela, ikhlas, tulus memberikan persembahan itu. Masukkan di dalam tempat persembahan di rumah Tuhan, di bait Allah. Dengan kerelaan hatinya, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Inilah kualitas persembahan bagi Tuhan ya, yang terbaik anak. Ingat ya. Persembahan bagi Tuhan harus yang terbaik. Bukan banyaknya seperti orang kaya tadi. Ya, itu bicara tentang kuantitas. Tapi di sini bicara tentang kualitas. Nah, kualitas itu apa? Mutu dari persembahan tersebut. Boleh dikatakan pengaruhnya dari apa? Boleh dilihat dari apa? Dari hati. Seperti tadi Habil. Ya, dia memberikan sulung dari ternaknya. Ya, boleh dikatakan itu ternak pilihan yang terbaik dia berikan untuk Tuhan. Kalau janda ini memberikan dari kekurangannya, dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah persembahan bagi Tuhan. Harus seperti itu. Ya, ingat ya, sudah ada 2 tokoh dalam Alkitab yang Tante sampaikan pada malam hari ini untuk kalian ingat ya tentang judul persembahan bagi Tuhan itu mesti bagaimana. Ya, jadilah seperti Habil, jadilah seperti janda miskin, ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan secara kualitas. Nah, anak-anak, banyak yang bisa kita kerjakan, bisa Tante banyak, tapi Tante ambil 3 poin yang perlu kalian perhatikan, kalian ingat-ingat berkaitan dengan persembahan bagi Tuhan. Hal yang pertama tertulis di dalam Mazmur 4 ayat 6. Di situ dikatakan apa? Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tante kasih stabilo warna merah. Perhatikan itu ya. Benar. Maksudnya apa Tante? Nah, ya, jelas ditulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Di situ dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Itu perjanjian lama.
Di perjanjian barunya ada di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah yang dimaksud persembahan yang benar. Ya, kudus di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa, ya, iri hati, jengkel, ya, marahan, bersikap tidak hormat sama orang tua, ya, usil, jahat sama saudaranya, bahkan di sekolahan, bikin onar, itu dosa. Mencuri, berbohong, ya, tidak boleh. Kalian pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, harus dengan hidup benar. Itu mutlak anak-anak ya. Kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Itu merupakan persembahan hidup kita ya kepada Tuhan. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan, persembahan ini harus benar. Benarnya yaitu dengan kita harus hidup kudus di dalam Tuhan ya. Itu merupakan ibadat yang sejati. Hidup kita, tubuh kita ya harus kudus di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa. Dosanya yang tadi sudah Tante sebutin. Mencuri, berbohong, mencontek ya, kasar sama orang tua, bentak-bentak mungkin sama pembantunya, itu dosa loh. Sama adiknya iri hati, merasa bahwa dinomorduakan. Nah, itu sudah tidak boleh. Ada sombong, ada iri hati, itu dosa anak-anak. Tidak boleh. Itu namanya tidak kudus. Dan hidup kita, tubuh kita tidak bisa dikatakan kita ini memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita benar. Menjadi apa? Anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan nurut sama orang tua. Ingat loh, papa mama itu wakilnya Tuhan loh di dunia. Jadi kalian harus benar-benar taat dan patuh sama orang tua ya. Orang tua itu mengingatkan, memberi nasihat, bahkan menegur kita kalau kita salah. Bersyukur ya, supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat buat orang lain. Jangan itu anak sekolah minggu tapi kelakuannya seperti itu, nakal, teriak-teriak, kasar. Tuh, katanya ke sekolah minggu, tapi teriak-teriak. Hati-hati loh, itu namanya bukan persembahan yang baik loh buat Tuhan. Secara tidak langsung kita ini sudah membuat hati Tuhan itu sedih. Karena apa? Orang lain menilai sampai seperti itu. Kalau orang lain menilai baik, dua anak Tuhan seperti itu, kamu pinter sekali, manis ya. Begitu nurut sama orang tua, lemah lembut, baik. Nah, itu kalian sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Ingat ya, itu adalah persembahan yang benar. Hal yang kedua, tadi sudah Tante sebutin ya, Tante ulang kembali. Ini penting. Poin yang kedua adalah kerelaan hati. Diambil di dalam Mazmur 54 ayat 8, di situ mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, kalian harus perhatikan ya, rela hati. Nah, tadi Tante sudah jelaskan ya di awal. Duh, mau tak kasihkan Tuhan. Gimana ya ini ya? Sayang ini. Nanti ya kalau dikasih lagi dapat lagi, kalau enggak. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Nah, salah satu contoh berbuat kebaikan itu juga merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, misalnya ya ikut pelayanan dalam kegiatan mungkin di sekolah, ada kegiatan pergi ke panti asuhan ya. Mungkin ada kegiatan untuk memberikan sumbangan. Biasanya dulu waktu tante sekolah ada kegiatan ya. Di saat-saat tertentu ada event entah itu memperingati ulang tahun sekolah, ulang tahun yayasan. Biasanya sekolah atau yayasan itu akan melakukan sebuah kegiatan sosial ya untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Anak-anak nanti diberikan, kalian bisa mengumpulkan. Nah, mengumpulkan mungkin barang-barang bekas atau mungkin dalam bentuk sembako ya, beras, minyak dan sebagainya ya. Nah, mungkin buat kalian terserah kalian mau mengumpulkan apa ya. Baju-baju bekas ya, atau mungkin tas, boneka mainan, mobil-mobilan dan sebagainya. Berikan yang terbaik anak-anak ya. Itu nanti mau disumbangkan misalkan ke panti asuhan, mereka anak-anak yang tidak punya orang tua, mereka hidup di panti asuhan, mereka mungkin tidak bisa merasakan apa itu artinya boneka, apa itu artinya mainan yang layak untuk dibuat mainan. Nah, berikan yang terbaik. Jangan nanti bilangnya, duh aku masih sayang. Walaupun ini sudah lama, sudah puluhan tahun, aku loh sudah besar, sampai segini besar, mainan ini aku simpen. Tapi buat apa disimpan? Nanti lama-lama ada jamurnya, lama-lama mengelupas, lama-lama rusak. Masa pilih rusak daripada diberikan orang lain, disumbangkan ke panti asuhan seperti itu, ke yayasan sosial. Nah, lebih baik kita berikan ke sesama kita yang membutuhkan. Ya, baju bekas, ya itu bisa. Tapi yang baik. Dengan kita memberikan persembahan kepada sesama kita yang terbaik itu kita juga sudah melakukan persembahan kita buat Tuhan. Nah, jangan asal-asalan. Nanti mikirnya, aduh aku mau kasih ini nanti nggak ada gantinya. Ya kalau beli lagi ada. Kalau nggak ada, ini kan sudah 2-3 tahun yang lalu. Edisinya sudah berubah, sudah keluaran yang lama. Jangan-jangan nanti aku beli lagi ndak ada. Sayang dong, aku suka sekali sama mainan ini. Nanti kalau aku kasihkan ke yayasan sosial, aduh aku ndak punya lagi. Jangan, ndak boleh ya. Jangan seperti itu. Kita berikan yang terbaik. Itu kalau begitu artinya apa? Tidak dengan rela hati. Tidak dengan tulus ikhlas. Seperti tadi gambar sebelumnya yang Tante tunjukkan. Kualitas dari persembahan kita kepada Tuhan, ya, yang mana tidak membutuhkan, bukan diperhatikan dari banyaknya yang kita persembahkan, tapi keikhlasan hati kita, kerelaan hati kita. Seperti Habel tadi memberikan sulung dari ternaknya, seperti janda tadi memberikan yang terbaik walaupun itu tadi mungkin itu sudah yang terakhir yang dia punya, tapi dia harus memberikan persembahan ke rumah Tuhan, dia kerjakan. Dia tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Bagaimana nanti dia harus beli makanan untuk menyambung hidupnya. Dia tidak tahu, tapi hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Ya, dia berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak, yang ketiga, Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini merupakan persembahan buat Tuhan secara kualitas yang terbaik ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan ya, cerita kepada sesama apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita ya. Yang sakit disembuhkan ya, dengan caranya Tuhan yang ajaib, tidak perlu ke dokter, istirahat, panasnya tinggi, lalu tidur, tapi sebelum tidur berdoa, Tuhan aku minta kesembuhan, aku mau sembuh Tuhan, dalam nama Yesus aku sembuh, bebas dari panas, besok aku mau ke sekolah minggu, aku pasti sehat, dan aku bisa ke sekolah minggu. Dan benar,
yang terjadi besok sehat, suhu tubuhnya normal sehingga bisa pergi ke sekolah minggu. Itulah kesaksian yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman ya. Itu merupakan salah satu bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Apa? Menyampaikan kesaksian yang terbaik, yang kesaksian dalam hidupnya kita. Itulah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat mujizat-mujizat Tuhan. Ya, mulut kita menceritakan itu tadi sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, itu merupakan persembahan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tante kasih warna merah loh itu ya. Tante garis bawahi di dalam slide yang sudah Tante siapin ya. Senantiasa. Maksudnya senantiasa apa? Selalu. Setiap saat. Jangan gerundel. Sesaat nanti aduh aku ndak bisa pergi. Kakiku sakit. Aduh Tuhan tuh gimana sih? Sudah tinggal sedikit lagi semuanya. Aduh aku ini mau ke sekolah minggu Tuhan. Tahu-tahu aku jatuh kakiku sakit. Nggak boleh. Cuman bilang Tuhan tolong aku Tuhan. Tinggal sedikit lagi aku sampai ke sekolah minggu. Aku jatuh. Dalam nama Yesus aku mau jalan sembuhkan. Dan itu terjadi. Kalau kita minta sama Tuhan dengan iman. Ya dan yang diminta itu adalah kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kerinduan datang ke rumah Tuhan. Ya, kalian pasti dapat keajaiban untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Ya, jadi dengan kita menceritakan ya kebaikan Tuhan. Senantiasa kita mengingat, kita mengucapkan lewat mulut kita. Ya, kesaksian-kesaksian hidup kita dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang sangat ajaib itu sudah menunjukkan bahwa kita itu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan apa? Memuliakan nama Tuhan. Ingat ya, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Ya, Tante ingat-ingat yang pertama, ya, persembahan yang benar. Jangan lupa, yang benar itu bagaimana? Ya, sudah dijelaskan tadi, yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada dosa di dalam hidup kita. Dosa yang tadi sudah Tante jelaskan. Salah satunya berbagai macam ya, sombong, iri hati dan sebagainya. Yang kedua, rela hati. Jangan lupa, persembahan bagi Tuhan harus dengan rela hati, dengan keikhlasan ya. Jangan gerundel ya, jangan mengeluh, jangan ngomel. Itu bukan persembahan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa mulut kita ini memuliakan namanya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu kesaksian-kesaksian hidup kita, yang mana banyaknya kita menerima keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan 3 hal ini kalian sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan secara kualitas ya, bukan banyaknya, tetapi dalam hidup kita ya, bagaimana kita memberikan yang terbaik. Seperti tadi di awal tidak bercela ya, persembahan itu benar-benar yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Kita lakukan itu mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kita. Ingat loh, persembahan Tuhan Yesus ya, yang mana Tuhan Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Dengan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dengan cara itu tadi, kita melakukan yang terbaik ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, sehingga kita benar-benar hidup dalam pimpinannya. Itu sudah menunjukkan persembahan bagi Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan yang sudah kita berikan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak ya, kita bisa melakukan beberapa hal, sikap atau tindakan ya, atau perbuatan kita sebagai anak Tuhan ya. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tante, ini apa maksudnya ya Tante dengan judulnya persembahan bagi Tuhan, kok dibilang merenungkan? Hati kita, hidup kita ya. Ingat ya,
firman Tuhan yang kita terima seperti malam hari ini, kita sama-sama belajar dalam Bible Study for Kids dengan judul Persembahan bagi Tuhan. Itu kita renungkan. Ya, kalau kita merenungkan, kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Ya, kita ingat-ingat. Kalau kita ingat-ingat di dalam hati dan hidup kita, maka kita itu akan terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Dan itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang kita terima menjadi makanan buat rohani kita, itu tugasnya kita sebagai anak Tuhan memberikan hati kita, waktu kita, hidup kita untuk merenungkan. Iya ya, malam ini kita belajar dalam Bible Study for Kids tentang persembahan bagi Tuhan. Apa yang mau kita renungkan? Apa yang mau kita berikan untuk Tuhan? Persembahan apa yang mau kita berikan untuk Tuhan yang terbaik? Yang mana? Kita belajar untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Termasuk tante ya. Nah, berikutnya anak-anak. Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Puji-pujian. Memuji Tuhan. Tante kasih garis bawah. Ya, kita memuji Tuhan dengan baik dan benar. Jangan asal-asalan. Terkadang tante di sekolah minggu kalau ngajar tuh ada anak-anak. Gurunya sudah bilang, ayo anak-anak ikuti gerakannya ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kadang-kadang tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ogah-ogahan. Padahal kita waktunya apa? Memuji Tuhan. Ya, ada sukacita pagi hari ini atau malam hari ini. Ya, gurunya bilang, ayo ikutin gerakannya tante ya. Yes, 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 sukacita. Tapi kalian, yes, yes, yes. Sukacita. Begitukah? Itu bukan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan benar, dengan baik. Ini loh, memuji yang baik. Ya, pujikan dengan baik anak-anak. Ya, jangan asal-asalan. Ya, jadi kalau gurunya bilang, ayo anak-anak kita menyanyi. Ya, bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ikut nyanyi. Jangan asal nyanyi. Aras-arasan, tepuk tangan sesuka hati. Memuji dengan ogah-ogahan. Itu tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu tidak bisa dikatakan persembahan bagi Tuhan. Sudah membuat Tuhan sedih. Jangan pernah ya. Tante yakin dan percaya. Malam hari ini yang mengikuti Bible Study for Kids sudah terus mengingat segala kebaikan Tuhan dan memuji-muji Tuhan sehingga bisa memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Memuji dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Lihat yang di garis bawah dalam slide PPT yang sudah tante siapin. Doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ketika anak-anak sekolah minggu diajak, ayo jangan rame ya. Kita berdoa anak-anak. Ribut sendiri, rame sendiri. Ayo anak-anak kita berdoa. Berdoa, tapi matanya dibuka satu. Nah, boleh seperti itu? Iya, enggak boleh. Atau waktu makan, berdoa. Tapi ngintipnya satu. Jangan-jangan nanti ikan ayamku dia ambil sama adikku. Nah, ingat, kalian sudah melakukan salah besar. Kelihatannya cuman begitu aja. Ya, jangan bilang cuman begitu aja. Tapi itu berdoa, ya. Kita itu bicara sama Tuhan. Tuh di ayatnya Mazmur 141 ayat 2. Doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ketika kita berdoa, kita itu sudah melakukan sebuah persembahan. Ya, persembahan buat Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita harus benar-benar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, anak-anak,
firman Tuhan sampai di sini. Sebelum Tante tutup, ada ayat masnya. Tante ambil di dalam Mazmur 50 ayat 23a. Ya, sudah Tante siapkan di dalam slide sebelahnya Tante. Ya, di situ dituliskan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya, mudah loh ayat hafalannya, ayat masnya. Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum Tante tutup di dalam doa, kita mau memujikan satu pujian. Nah, sama-sama kita muji Tuhan ya. Ini puji yang benar ya, karena pujian tadi sudah Tante jelasin. Itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita puji Tuhan ya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Anak-anak, kita mau berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Ingat, tadi sudah Tante jelasin juga. Berdoa yang betul. Kalau kita berdoa benar, berarti kita itu sudah melakukan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yuk kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami boleh belajar tentang persembahan bagi Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak menyenangkan hati-Mu dalam kami memberikan persembahan buat Engkau ya Tuhan. Yang benar ya Tuhan, dengan rela hati sesuai dengan kehendak-Mu dan sungguh-sungguh sesuai dengan pimpinan-Mu. Dan hidup ini kami berikan kepada Tuhan dengan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman pada malam hari ini boleh menjadi rema buat kami semua. Berkati siapapun yang mengikut Bible Study for Kids pada malam hari ini, biar Engkau mengurapi Tuhan semuanya supaya mereka boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak ini. Berkati para orang tua, Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, puji Tuhan.